Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran jika dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid Al-Ikhlas Dukubi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih menyambung tentang syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh para dai pluralisme yang ingin melegalkan bahwasanya semua agama adalah sama dan semua agama mengantarkan kepada surga. Di antara yang unik, mereka berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan sudah kita sebutkan dari awal berapa banyak puluhan ayat mereka berdalil, ternyata mereka salah dalam berdalil, mereka berdosa atas nama para ahli tafsir, dan demikianlah kerjaan mereka. Berikut di antara ayat yang mereka jadikan dalil bahwasanya semua agama benar adalah firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dalam surat Al-Anbiya 107. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam." Tidaklah kami mengutusmu. Yang punya buku silakan buka halaman 372. Yang punya buku silakan buka halaman 372. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta. Mereka memahami bahwasanya rahmat ketika Nabi diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, artinya agama-agama lain juga mendapatkan rahmat tersebut, ya. Sehingga tidak boleh kita mengklaim agama-agama lain salah. Contohnya yang dikatakan oleh Jalaluddin Rahmat, ya. Dia berkata dalam wawancaranya tentang rahmat Tuhan tidak terbatas, yang dinukil oleh website milik Islam Liberal, islamlib.com, dia mengatakan, kan ada ayat Al-Quran yang berbunyi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak utus engkau Muhammad kecuali untuk menebar kasih ke seluruh alam. Namun sebelum sampai pada tahapan rahmatan lil alamin, kayaknya kita kaum muslimin mesti melewati dua tahapan sebelumnya. Tahap pertama adalah rahmatan lil mutamadhibin. Rahmat bagi penganut mazhab. Artinya yang kita anggap mendapat rahmat dan akan masuk surga hanya mazhab tertentu saja seperti Ahlus Sunnah. Sementara yang lain dianggap tidak akan masuk surga. Lebih dari tahapan itu adalah rahmatan lil muslimin, rahmat bagi semua orang Islam saja. Ini juga salah. Di sini surga itu dianggap khusus bagi orang atau pengikut Islam. Tapi bagi saya yang diinginkan Al-Qur'an dari kita dan nabi kita sangat sederhana. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi alam semesta. Jadi Jalil Rahmat berdalil ketika Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, berarti melazimkan semuanya dapat rahmat dan semuanya masuk surga. Sehingga dia protes. Kita ada dua tahapan. Tahapan pertama, menganggap yang dapat rahmat cuma mazhab Ahlus Sunnah. Karena dia Syiah. Dia bilang ini salah, yang menganggap yang dapat rahmat cuma Ahlus Sunnah. Sementara mazhab yang lain, dia tidak sebutin, tapi dia karena Syiah, dia menyindir. Sementara mazhab selain Ahlus Sunnah tidak masuk surga. Ini salah kata dia. Harusnya semua masuk surga. Syiah, Islam semuanya rahmat, karena dapat rahmat. Karena rahmat Muhammad SAW tidak terbatas pada Ahlus Sunnah. Kemudian kalau tahapan ini sudah kita lewati, tahapan berikutnya kata dia, jangan menganggap hanya orang Islam yang dapat rahmat. Sementara agama-agama lain tidak. Jangan menganggap orang Islam saja yang mau surga. Jadi pendalilannya, sisi pendalilan, Jalalain Rahmat. Semua dapat rahmat. Semua kebagian rahmat. Nah, kalau kebagian rahmat, jika kebagian rahmat, maka masuk surga. Kemudian dia bagi ada tahapan pertama. Tahapan pertama, rahmat tidak terbatas pada Ahlus Sunnah. Jangan batasi yang masuk surga cuma Ahlus Sunnah. Artinya Syiah juga masuk surga. Ya. Secara meskipun dia tidak ungkapkan, tapi ini kelaziman dari perkataan dia. Tahapan yang lebih tinggi,
tinggi. Bukan Islam saja yang masuk surga, bukan yang beragama Islam saja. Yang masuk surga, agama-agama lain juga. Ini sisa pendalilan ya, di antara yang diungkapkan oleh Jalaluddin Rahmat ya. Ya. Ini hanyalah taqiyah ya, kedustaan yang dia lakukan. Orang Syiah saja mengkafirkan Ahlus Sunnah, orang Syiah mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Namun demikian biasa bagi orang Syiah untuk melakukan kebohongan, ya, membohongi publik ya. Sementara mereka orang Syiah meyakini para sahabat kafir. Taib. Tentu tafsiran seperti ini menyelisihi tafsiran yang disampaikan oleh seluruh para ahli tafsir. Ya. Kalau kita kembali kepada tafsir yang disebut oleh para ahli tafsir, tafsir yang sesungguhnya ada dua ya. Tafsir ayat yang benar menurut para ahli tafsir, kita merujuk kepada perkataan Tabari, ya, Ar-Razi, ya, As-Sam'ani, banyak ya, Ibnu Katsir, ya. Jadi para ahli tafsir berselisih menjadi dua pendapat di kalangan mereka. Pertama, rahmat ini hanya berlaku bagi orang yang taat. Benar, Rasulullah SAW rahmat bagi alam semesta, bagi yang taat. Bagi yang taat. Dalam hal ini adalah umat Islam. Ya, kalau tidak taat, tidak dapat rahmat. Yang kedua, pendapat kedua ini pendapat pertama. Pendapat kedua, rahmat ini berlaku juga bagi orang kafir. Ini pendapat cukup kuat bagi orang kafir. Nah, ini kita khilaf di kalangan para ulama. Ini mengatakan ini maksudnya bagi orang Islam yang taat saja. Yang kedua, orang kafir juga mendapat rahmat. Tapi mereka menjelaskan apa maksudnya orang kafir dapat rahmat. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Maka dijelaskan oleh para ulama. Ya. Di antara yang mereka sebutkan maksud dari orang kafir, maksudnya adalah orang kafir, ya, orang-orang kafir tidak diazab di dunia sebagaimana orang-orang kafir dahulu di zaman Nabi. Orang kafir di zaman Nabi, maksud orang kafir di zaman Nabi. Saya ulangi. Di zaman Nabi tidak diazab seperti orang-orang kafir terdahulu. Orang kafir terdahulu kita tahu diazab ya. Seperti kaum Nabi Nuh dengan banjir, kaum Ad, kaum Samud, kaum Ad dengan angin, kaum Samud dengan halilintar dengan suara yang menggelegar, kaum Lut dengan diangkat dan dibinasakan, kaum Fir'aun dengan ditenggelamkan. Adapun Nabi Muhammad SAW tidak ya. Makanya dalam Al-Qur'an wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama aw i'tina bi adzabin alim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ketika orang-orang kafir Quraisy berkata, ya Allah, mereka berdoa kepada Allah karena mereka percaya kepada Allah. Kata mereka, ya Allah, kalau apa yang kau turunkan kepada Muhammad ini benar, anzil alaina hijaratan minas sama, turunkanlah hujan batu kepada kami agar kami mati. Aw i'tina bi adzabin alim, atau datangkanlah azab yang pedih bagi kami. Allah bantah, Allah mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum anta fihim." Allah tidak akan mengadab mereka sementara kau ada di tengah-tengah mereka. Ini ditafsir oleh para ulama, ini bentuk rahmat yang mereka dapatkan di dunia. Di akhirat enggak dapat. Di akhirat mereka tidak dapat. Jadi mereka terhindar dari azab al-istisal, itu azab pembinasaan, karena itu hanya berlaku pada umat-umat sebelumnya. Jadi ini yang disampaikan oleh Tabari rahimahullahu taala, ya. Dua pendapat tersebut disampaikan oleh At-Tabari rahimahullah taala, bisa dilihat dalam saya tungkilkan dalam buku saya ya. Dan ini pendapat yang lebih masyhur ya, yang lebih masyhur ya. Jadi bukan maksudnya mereka dapat rahmat, mereka masuk surga. Ya, terus ayat-ayat yang menjelaskan orang kafir masuk surga mana, mau dikemanakan? Ya.
Jadi antaranya yang mengatakan bentuk mereka dapat rahmat, ya. Ini satu contoh. Yang kedua, di antara tafsiran yang mengatakan bahwasanya mereka dapat rahmat, bahwasanya orang-orang kafir ahli zimmah itu orang kafir yang tinggal di negara Islam, ya. Mereka dilindungi dengan syariat Islam. Jadi intinya rahmat tersebut semuanya terkait dengan di dunia. Entah tidak diazab, entah mereka dilindungi, ya. Sehingga mereka bisa hidup nyaman dalam naungan negara Islam. Jadi bukan maksudnya rahmat berarti masuk surga, ya. Taib. Ini apa namanya tafsir yang benar, dan ini tafsir yang kedua, tafsir mayoritas ulama. Sebenarnya mudah, kita contoh sederhana, kita sebut jangankan Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di antara sifatnya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi apakah Ar-Rahman Ar-Rahim? Kita rahmat Allah meliputi seluruh makhluk. Tapi apakah jangankan Muhammad, saya Allah sendiri memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kata Allah, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Tapi apakah maksudnya semua orang pasti masuk surga? Iblis juga masuk. Iblis, kemudian Fir'aun semuanya masuk surga? Jawabannya kan tidak. Jadi rahmat Nabi masih kurang, rahmat Allah lebih. Tetapi itu pun tidak melazimkan bahwasanya Fir'aun masuk surga. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ini masih di antara bantahan, ya. Di antara bantahan. Rahmat Allah lebih luas dari Muhammad sebagai rahmat, Nabi SAW sebagai rahmat. Itu pun tidak melazimkan Fir'aun masuk surga. Fir'aun, Namrud, orang-orang kafir masuk surga. Tidak. Jadi begitulah sebagian orang liberal menempatkan ini tidak pada tempatnya. Kita bilang Islam adalah rahmat. Muhammad SAW adalah rahmat, bagi orang yang ingin mengambil rahmat itu dia akan dapatkan. Orang kalau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, dia akan bahagia, dia akan tentram, ya, di dunia apalagi di akhirat. Lihat praktek Nabi SAW. Kalau Nabi rahmat, kalau kita memahami secara metode kita, kemudian buat apa Nabi berperang? Buat apa Nabi bilang, buat apa Nabi menyerang? Buat apa? Buat apa Nabi mengirim surat kepada Heraklius? Buat apa Nabi mengirim pasukan menuju negeri Syam? Ya, makanya jangan menafsirkan dengan tafsiran sendiri. Kita bilang rahmat, ya, yang disebut oleh para ulama tadi, ya, artinya orang kafir tidak akan diadab di dunia selama Nabi masih ada. Ini pertama. Yang kedua, ada orang kafir yang tinggal di negeri Islam, maka mereka akan mendapatkan naungan. Adapun di akhirat, orang kafir tidak akan mendapatkan rahmat. Bukankah Allah yang mengatakan kepada Nabi, ya ayuhan Nabi, jahidil kuffar wal munafiqina wagluth alaihim. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir, orang munafik, jihadlah melawan mereka, wagluth alaihim, dan keraslah terhadap mereka. Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka di neraka, wa bi'sal masir, dan neraka adalah tempat seburuk-buruk tempat kembali. Ya, terus kita hanya berdalil Rasulullah adalah rahmat bagi alam semesta, berarti semua alam masuk surga? Ini enggak logis, ya. Ya, yang membunuh, yang menzalimi semuanya masuk surga, ya gimana? Kalau kamu komitmen harusnya kita bilang semua, ya. Bukankah pelaku maksiat juga dapat rahmat, orang kafir juga dapat rahmat? Berarti yang membunuh, yang merampok, yang berzina, yang membasmi, semua juga masuk surga? Tentu enggak. Nah, kalau kamu bisa mengatakan bahwasanya mereka keluar dari rahmat Nabi sebagai rahmat, demikian juga orang kafir. Saya rasa kita sepakat dengan mereka orang liberal, kalau ada pembunuh, yang bunuh orang tuanya, yang membasmi masyarakat, dia tidak akan dapat rahmat. Dia tidak. Keberadaan Nabi rahmat sebagai alam semesta tidak berarti dia kemudian masuk surga. Ya kalau begitu demikian juga orang kafir. Taib. Ini kemudian di antara juga orang menyebutkan, ya, di antara rahmat yang juga terjadi kepada orang kafir dengan sikap tegas Nabi, banyak orang kafir akhirnya masuk Islam. Banyak orang kafir masuk Islam. Ini contoh tafsiran para ulama. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW bersabda,
Ajiballahu min qaumin yadkhulunal jannata fis salasil. Allah takjub dengan suatu kaum yang mereka masuk surga dengan rantai, dengan belenggu. Di antara tafsiran, maksudnya adalah Nabi terjadi peperangan, kemudian Rasulullah memaksa mereka, kemudian mereka mungkin ditawan, akhirnya mereka ketika ditawan, lama-lama mereka mengenal Islam, akhirnya mereka masuk Islam, akhirnya mereka meninggal masuk surga. Sebabnya gara-gara mereka pernah ditawan. Masuk surga gara-gara ditawan. Tidak suka dengan Islam, ditawan, mungkin jadi budak atau jadi apa, jadi tawanan, lama-lama ternyata masuk. Ini banyak terjadi. Banyak terjadi. Tapi inilah syubhat yang pertama. Kita lanjutkan pada syubhat yang kedua. Sebagian ulama menafsirkan rahmat bagi alam semesta seperti perkataan Razi, ya. Bahwasanya Rasulullah SAW diutus, ya. Bu'itsa wan nasu fi jahiliyah wa dhalalah. Ketika Nabi diutus, manusia dalam kondisi tersesat, dalam kejahilan, dalam kesesatan. Ahlul kitabain kanu fi hairah. Yahudi Nasrani dalam kebingungan min amri dinihim. Karena mereka bingung dengan agama mereka. Kemudian terjadi perselisihan di antara mereka, ya. Belum lagi orang Arab jahiliyah, dunia dalam kondisi gelap. Datang Nabi sebagai rahmat. Apa? Sebagai petunjuk. Kalau diikuti rahmat. Jadi gampangannya sederhananya, Rasulullah diutus sebagai rahmat bagi alam semesta, bagi yang mau menjadikannya sebagai rahmat. Yang tidak mau ngambil ya sudah. Bukan berarti kalau Nabi diutus menjadi rahmat bagi alam semesta otomatis mau masuk surga. Ini enggak logis. Tapi maksudnya Rasulullah diutus sebagai rahmat bagi alam semesta, yang mau mengimani Nabi dia akan dapat rahmat tersebut. Ini sebagaimana tafsiran pertama dan banyak ulama yang menafsirkan seperti itu. Tafsiran kedua tadi yang saya sebutkan mayoritas bahwasanya orang-orang kafir dapat rahmat, di antaranya tidak diadab secara totalitas dan juga mereka hidup di negeri kaum muslimin dengan dijaga hak-hak mereka. Baik. Di antara pendalilan mereka, ini pendalilan yang dilakukan oleh Zuhair Misrawi, ya, dengan surat An-Naml ayat 30. An-Naml itu surat 26 kalau tidak salah, ya. Ayat 30. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Ya, artinya ini surat dari Sulaiman. Dari Nabi Sulaiman alaihissalam, dan sesungguhnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalil dalam surat An-Naml ayat 30, ya. Taib. Innahu min Sulaiman. Sulaiman ketika ngirim surat kepada Ratu Balqis, dia tulis innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya dari Sulaiman, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apa kata Zuhair Misrawi? Ya. Basmalah dalam surat An-Naml surat 27 ayat 30. Sungguhnya kitab dari Sulaiman dan sungguhnya kitab dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan beliau berkata, artinya nabi-nabi dan umat-umat terdahulu telah menjadikan basmalah sebagai landasan moral dan etis untuk membangun masyarakat yang humanis dan toleran. Lihat ini perkataan Zuhair Misrawi. Saya ulangi. Dia menafsirkan ayat ini, surat An-Naml surat 27 ayat 30 tentang surat Nabi Sulaiman. Komentar dia, artinya nabi-nabi dan umat-umat terdahulu, karena Nabi Sulaiman nabi Bani Israel. Artinya nabi-nabi dan umat-umat terdahulu telah menjadikan basmalah sebagai landasan moral dan etis untuk membangun masyarakat yang harmonis dan toleran. Apakah benar pendalilan Zuhair Misrawi? Ya. Jawabannya, dia telah memotong ayat bantahan. Saya bilang ini bantahan apa? Jurus mabok, ya. Seperti wailul lil musallin. Titik. Celaka orang-orang salat. Semua orang salat dibilang celaka. Padahal ada kelanjutan ayat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Dikerjakan di luar waktu misalnya. Jangan diberhentikan. Ya. Jangan cuma celaka orang salat. Seakan orang salat masuk neraka.
Padahal ada kelanjutannya. Siapa yang celaka orang salat itu yang salatnya di keluar waktu, itu yang celaka. Sama ayat ini ternyata ada kelanjutannya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Apa kelanjutan ayat? Pertama, ayat ada kelanjutannya. Apa kelanjutannya? Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Lanjutkan dong. Ini surat An-Naml ayat selanjutnya, ayat 31. Yang artinya apa? Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang yang berserah diri. Jangan sombong kepadaku dan datanglah berserah diri. Baik. Coba kita berpikir dengan akal sehat. Nabi Sulaiman mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Dari Sulaiman bismillahirrahmanirrahim. Jangan sombong kepadaku, datanglah serah diri dengan rakyatmu. Ini ajak toleransi atau ngancam? Coba tanya sama mereka, ini ayat kalau dibaca lanjutannya, ini ngajak kita semua benar atau Nabi Sulaiman sedang mengancam mereka untuk menyerahkan diri? Jawabannya yang kedua. Bahkan itu dipahami oleh Ratu Bilqis dan para anak buahnya. Dan ini disebut oleh para ahli tafsir semuanya. Mulai dari At-Tabari, ya. Allah ta'lu alayya, ya. Apa kata At-Tabari? Jangan kau sombong kepadaku, ditafsir oleh At-Tabari, Allah tatamanna'u minalladzi da'autukum ilaih. Jangan kalian menghalangi diri kalian dari apa yang aku ajak kalian kepadanya. Inim tana'tum jahatukum. Kalau kalian tidak mau berserah diri, aku akan berjihad melawan kalian. Ini tafsir Tabari. Ini ancaman, bukan ngajak kerjasama, bukan. Ya. Tabari juga berkata, wa'tuni muslimin, datanglah kepadaku dalam kondisi Islam, maksudnya wa aqbilu ilayya mud'inin lillah, datanglah kalian dalam tunduk kepada Allah dengan bertauhid dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini contoh. Oleh karenanya, ketika Balqis dan anak buahnya mendapat surat dari Sulaiman, mereka tidak memahami ini ajakan toleransi. Tidak dipahami sebagai ajakan untuk kita sama-sama benar, ajakan kerjasama, tidak. Mereka tahu ini ancaman. Makanya apa kata anak buah Ratu Bilqis? Allah sebutkan dalam surat An-Naml ayat 33, mereka berkata, "Nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin." Mereka berkata, wahai Bilqis, wahai ratu kami Bilqis, kita ini adalah orang-orang yang kuat dalam berperang dan kita punya persenjataan yang kuat. Tinggal kau perintahkan, kita akan berperang. Jadi ini mereka tahu Sulaiman ngancam. Tetapi fanzuri ilaiki, fanzuri, ya, wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Tapi perkaranya kembali kepada engkau wahai ratu kami. Jadi ini contoh bantahan jelas. Baca ayat kelanjutannya, ya. Justru ini adalah ayat ancaman. Sebagaimana dipahami oleh para ahli tafsir, dan sebagaimana dipahami oleh Ratu Bilqis. Saya nggak tahu ini orang liberal ini bagaimana sih berdalil. Maksudnya penipuan nyata seperti ini dipahami oleh Ratu Bilqis. Kok ayat yang ngomong A dia bilang Z, nggak nyambung oleh Ratu Bilqis dan anak buahnya. Taib, ini pendalilan kedua dan ini juga sudah kita jelaskan ya. Ini syubhat yang kedua. Ini juga salah ya. Tapi kita lanjutkan syubhat yang ketiga. Dawin. Lihat halaman 387. Sudah. Syubhat yang ketiga. Berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 46. Dalam surat 29 ayat 46. Kata Allah Subhanahu wa taala,
wa la tujadilu ahlal kitabi wa la tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan ila alladziina zalamu minhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik, melainkan dengan cara yang terbaik. Kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Apa sisi pendalilannya? Sisi pendalilan menurut pluralis, kaum liberalis, pluralis. Yang pertama, tidak boleh menyebut ahlul kitab dengan kafir. Dengan kafir, enggak boleh. Kafir atau sesat, enggak boleh. Kenapa kata mereka Allah sebut ahlul kitab, ya kita jangan bilang kafir. Ya. Yang kedua, tidak boleh mengklaim kebenaran hanya terbatas pada kaum muslimin. Kenapa tidak boleh? Karena sisi pendalilannya apa? Karena disuruh berdialog. Ya. Artinya pihak sana juga mungkin ada kebenarannya. Ya, mereka mengatakan demikian. Kenapa kita suruh berdialog dengan ahlul kitab? Berarti mereka juga mungkin ada kebenarannya. Oleh karena jangan monopoli kebenaran. Anis Masduki berkata, perbedaan akidah di antara umat manusia adalah bagian dari skenario dan kehendak Allah. Dialah yang akan menghukuminya kelak pada hari kiamat. Ini skenario Allah, bukan tugas kita. Menurut dia Allah yang akan menghukum pada hari kiamat. Klaim kebenaran dan tindak penyesatan dengan demikian melampaui wewenang yang sesungguhnya hanya dimiliki oleh Allah. Kita bisa melihat Al-Quran surat Al-Baqarah termasuk Al-Ankabut ayat 46. Ya. Seperti itu ya. Jadi dia berdalil seperti itu bahwasanya tidak boleh kita mengklaim karena Allah masih suruh diskusi, ngapain kita klaim kita yang paling benar. Ya. Ini sisi pendalilan tersebut. Kemudian juga Ulil Absar Abdullah berpendapat bahwa ayat tersebut menunjukkan disyariatkan saling berdiskusi antara pemeluk agama. Diskusi yang dimaksud bukanlah layaknya perbincangan yang terjadi antara dua orang atau kelompok yang membahas siapa yang benar atau siapa yang salah. Jadi bukan diskusi untuk benar-benar salah, bukan. Tapi yang dimaksud adalah diskusi yang tujuannya merealisasikan hubungan yang harmonis antara kelompok-kelompok sekaligus menciptakan toleransi di antara mereka. Jadi katanya ini ayat disuruh diskusi, bukan debat, diskusi, bukan mana yang salah, mana yang benar, tidak, tapi diskusi untuk kerjasama. Ya, Ulul Absar ya. Sisi yang ketiga, ayat ini menyuruh untuk diskusi kerjasama. Bukan salah benar, mana yang salah, mana yang benar. Di samping itu kata Ulul Absar, di samping itu, diskusi tersebut juga bertujuan untuk menghasilkan kemaslahatan umum bagi semua kelompok, bukan satu kelompok tertentu saja. Serta untuk saling memahami karakteristik masing-masing agama untuk mencari titik tertentu yang menyamakan antara agama tersebut. Ini mereka tafsirkan persis seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang mereka tafsirkan, ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa. Wa ahlul kitab, marilah kita menuju perkataan yang sama. Sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Inilah syubhat mereka. Tapi apa bantahannya? Pertama ijma' ulama ahli tafsir ayat ini bukan untuk pembenaran ahlul kitab. Ini ijma', enggak ada ahli tafsir mengatakan ayat ini menunjukkan ahlul kitab benar, enggak ada. Yang kedua,
Allah menyebut mereka ahlul kitab karena memang statusnya demikian. Allah tidak sedang berbicara status mereka di neraka atau status iman mereka. Mereka menyebut mereka ahlul kitab sebagai status ya. Status identitas mereka. Bukan Allah sedang bukan berbicara tentang status keimanan mereka. Dalam ayat yang banyak dalam status keimanan mereka. Jadi bukan berarti Allah mengatakan ahlul kitab berarti mereka bukan orang kafir. Ini penilaian ngaco ya. Allah bilang ahlul kitab berarti bukan kafir. Lagi mana dalam ayat yang lain banyak. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin." Jelas. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin. Kafir berarti. Jadi bukan berarti Allah mengatakan majusi. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wal majus. Sungguhnya orang-orang wasabiin, sungguhnya orang beriman Nasrani, Yahudi, Majusi. Bukan berarti Majusi enggak kafir enggak ya. Ini Allah sedang sebut status mereka, artinya identitasnya mereka Majusi. Masalah kafir atau dia urusan lain. Allah tidak sedang berbicara status iman, Allah bicara tentang status mereka Majusi. Jadi kemudian maksud saya penilaian aneh gara-gara Allah mengatakan wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan. Jangan kalian berdebat dengan ahlul kitab dengan cara yang terbaik. Allah sebut mereka ahlul kitab berarti tidak boleh kita kafirkan lah. Tidak benar seperti itu. Tapi kalau Allah sebutkan Romawi Persia misalnya atau Nabi sebutkan Romawi Persia, berarti tidak boleh kita kafirkan. Allah sedang menyebutkan identitas mereka. Identitas mereka bisa jadi Romawi, bisa Persia, bisa Yahudi, bisa Nasara, bisa Majusi. Tetapi dalam ayat yang lain jelas bahwasanya ahlul kitab kafir. Contoh Yahudi ya, banyak Allah kafirkan dalam Al-Qur'an. Nasara juga Allah kafirkan dalam Al-Qur'an. Ya, mereka ini ambil ayat kemudian tafsir sendiri, ayat yang lain dibuang. Aneh orang. Yang anehnya ini bukan orang bodoh mereka ini. Mereka ini orang pondokan, ngerti agama, baca Al-Qur'an, mungkin sebagian mereka hafal Qur'an. Tapi kita yang hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Adapun tafsir dari ayat ini ya. Ada 3 pendapat ya. Tafsir para ulama 3. Pokoknya tafsir ayat ini tidak ada pembenaran terhadap Alkitab. Ijma' enggak ada. Ada 3 pendapat. Tafsir yang benar ada 3 pendapat di kalangan ahli tafsir. Saya bacakan. Pendapat pertama, janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Artinya janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab yang telah mau membayar pajak kecuali dengan cara yang baik. Artinya mereka bayar jizyah. Ini orang kafir zimmi yang tinggal di kawasan kaum muslimin, mereka bayar jizyah seperti semacam upeti, semacam pajak, kemudian mereka mendapat pelayanan di mana harta mereka terjaga, darah mereka terjaga. Kaum muslimin tidak disuruh bayar upeti tapi disuruh bayar pajak. Kemudian ilal ladzina zalamu minhum, kecuali orang zalim di antara mereka, artinya kecuali orang-orang yang enggan untuk bersepakat kepada kalian dengan bayar jizyah, upeti dan berbalik hendak memerangi kalian. Maka sungguhnya mereka telah berbuat kezaliman. Oleh karenanya debatlah mereka dengan berperang. Ini tafsiran pertama. Jadi tafsiran pertama ini dipilih oleh At-Tabari dalam tafsirnya. Dia mengatakan janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab, yaitu berbuat baiklah kepada mereka karena mereka telah membayar jizyah. Ilal ladzina zalamu minhum, adapun orang berbuat zalim ahlul kitab yang tidak mau bayar jizyah, tidak mau bayar tanda ketundukan padahal mereka tinggal di negeri Islam, maka perangilah. Debatlah maksudnya perangilah. Ini pendapat pertama. Ini dipilih oleh Tabari dan dipilih oleh Ibnu Katsir. Pendapat yang kedua, dan janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab, artinya adalah orang-orang beriman di antara mereka. Kalau mereka sudah beriman, jangan berdebat lagi, tidak usah. Karena bisa jadi mereka memberitakan hal-hal yang dari kitab mereka yang tidak diketahui oleh orang Islam, yang orang-orang yang beriman sebelumnya. Jadi tidak usah. Kalau mereka sudah beriman, mereka menyampaikan sesuatu tentang berita-berita Israiliyat, nggak usah didebat, biarin saja. Karena bisa jadi mereka menyampaikan sesuatu yang kita tidak bisa cek kebenarannya. Karena itu dilarang untuk berdebat dengan mereka. Adapun firman Allah, illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka, maka debatlah, artinya mereka telah menzalimi diri mereka dengan melakukan kesyirikan dan kekufuran. Maka mereka ini orang tidak beriman. Silakan debat mereka. Jadi ini pendapat dipilih oleh Ar-Razi. Razi berpendapat jangan berdebat dengan ahlul kitab, kalau mereka sudah beriman enggak usah.
Karena mereka bisa menyampaikan berita Israiliyat, kamu salahkan ternyata benar. Ya sudah, biarin aja. Tapi kalau mereka masih musyrik, debat. Untuk tunjukkan kebenaran, debat. Ya. Pendapat yang ketiga, ayat ini telah dimansuh dengan ayat yang memerintahkan peperangan. Tidak ada perdebatan lagi lebih keras dibandingkan pedang. Ini pendapat Qatadah. Sudah, ayat ini sudah tidak berlaku lagi. Ya. Jadi intinya saya ingin sampaikan, tidak ada satu pendapat pun ahli tafsir yang menyatakan bahwasanya ayat ini menunjukkan ahlul kitab itu ada kebenaran. Bahwasanya kalau diskusi menunjukkan mereka benar. Ini pendapat bantahan ketiga. Bantahan keempat, ya. Maksud dari ayat ini adalah berdebat untuk menunjukkan kebenaran. Seperti Nabi SAW dengan Nasrani Najran. Ya, terjadi perdebatan, diskusi. Ya, sebagaimana Nabi atau sahabat dengan ahlul kitab. Debat tak ada masalah. Ya. Untuk menunjukkan, bukan untuk diskusi. Jadi seperti Ulil Absar mengatakan ini maksudnya ayat ngajak diskusi, semuanya benar. Ini enggak benar ya. Justru debat itu untuk menunjukkan kebatilan mereka. Bahwasanya kita yang benar, bukan untuk mengajak diskusi karena mereka terjerumus dalam kesyirikan, ya. Kemudian yang kelima, berdebat dengan cara yang baik tidak melazimkan yang diajak berdebat benar. Yang diajak berdebat di atas kebenaran. Tidak melazimkan demikian. Ya. Contohnya, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi Musa untuk diskusi dengan Firaun? Iya, dan Allah sebutkan diskusi mereka dalam beberapa surat. Dalam surat Thaha misalnya, ya. Allah sebutkan bagaimana mereka diskusi, dan Nabi Musa diskusi dengan cara yang baik. Taib. Apakah Nabi Musa alaihissalam ketika berdiskusi dengan Firaun dengan cara yang baik berarti Firaun di atas kebenaran? Berarti Fir'aun tidak boleh kita kafirkan? Allah yang mengatakan, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha." Pergilah kalian berdua Musa dan Harun kepada Firaun, sungguhnya telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina, ucapkanlah kata-kata yang baik. Siapa tahu dia sadar, apakah dengan kata-kata yang baik berarti Nabi Musa lembut, berarti Fir'aun ada sisi kebenaran? Jawabannya tidak. Ya, dan setelah itu terjadi diskusi antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Jadi dengan cara yang terbaik bukan berarti mereka di atas kebenaran. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, 3 syubhat, ya, yang disampaikan oleh mereka untuk melegalkan bahwa semua agama adalah benar, namun itu hanyalah karangan mereka. Kita tahu bahwasanya selain Islam adalah kekufuran. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja pada rekan-rekan yang hati Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat. Semoga Allah menjaga diri kita, menjaga anak-anak kita dari pemikiran liberal dan pluralis. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas keteguhan di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.